Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke baik, sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, mari Ibu minta salah satu dari kalian untuk membawa kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita bersama mengingatkan dalam doa. Dan doa selesai. Oke baik, terima kasih untuk adik yang telah membawa kita dalam doa. Sebelum itu perkenalkan, nama Ibu Olviana Lalipora. Adik-adik, anak-anak bisa panggil Ibu Olvi. Ibu ditugaskan dari kampus untuk mengajar di sini selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan Ibu bersama adik-adik di sini. Ibu di sini membawakan mata pelajaran tentang dasar kompetensi kejuruan. Materi pokoknya itu ada 4. Yang pertama teknik pemerataan tanah, teknik pemasangan box plank. Yang ketiga teknik pemberian as pondasi, tembok dinding dan kolom struktur. Yang keempat itu ada teknik pemasangan batu bata pada dinding tembok. Oh ya, Ibu lupa absen tadi ya. Ibu absen dulu ya. Iya Bu. Ya Bu. Ponsi, Ada Bu. Ungguledi, Ada Bu. Michael Limas, Ada Bu. Ito Soru. Ada Bu. Oke baik, semuanya hadir ya hari ini. Oke, untuk materi yang pertama itu teknik pemerataan tanah. Ada yang sudah tahu bagaimana tekniknya? Dan tujuan dari teknik pemerataan tanah itu apa sebenarnya? Ada yang sudah tahu? Tidak tahu. Oke, pemerataan tanah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya itu yaitu dengan cut and fill atau penimbunan. Pemerataan tanah ini digunakan bertujuan untuk menentukan tinggi duga lantai 0,00. Oke. Fungsi ada ya teknik pemasangan bow plank. Ada yang tahu fungsi dari bow plank itu apa? Tidak tahu Ibu. Masa kalian semua tidak tahu? Pasti tidak belajar ini ya. Nanti minggu depan Ibu harap semua belajar ya, persiapan untuk materi kita ya. Oke, bow plank itu berfungsi untuk menentukan titik as bangunan sesuai dengan gambar DNA bangunan yang diperlukan untuk menentukan alur atau arah pondasi dan juga sebagai dasar level penentu tinggi muka lantai. Oke, yang selanjutnya pemberian tanda as pondasi, tembok dinding dan kolom struktur. Ada yang sudah tahu pelaksanaan pemasangan pondasi itu seperti apa? Mungkin ada yang sudah pernah sebelum datang ke sini, mungkin ada yang sudah pernah bantu om atau tante dalam membangun rumah. Mungkin dari adik-adik sudah ada yang pernah atau belum? Kalau sudah ada jawab bilang sudah, walaupun dia belum tahu nanti kan Ibu tinggal jelaskan lagi. Sudah Ibu. Oke, suara berarti sudah tahu ya ini cara pengerjaannya seperti apa, tapi tidak terlalu memahami ya. Ya Ibu. Mungkin seperti itu. Oke, pelaksanaan pemasangan pondasi. Langkah-langkah dalam pelaksanaan pemasangan pondasi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan adukan mortar atau spesi. Yang kedua, adukan merupakan campuran yang terdiri dari semen Portland, agregat atau pasir dan air. Yang ketiga, pasir harus dibersihkan dan layak untuk menghilangkan partikel yang terlalu kasar atau terlalu halus yang berukuran antara 0,15 sampai dengan 5 mm. Yang keempat, pasir tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5%, bahan organik, garam, minyak, dan sebagainya. Mungkin dari materi yang telah Ibu berikan ada yang belum memahami atau ada yang ingin memberikan pertanyaan? Dari adik-adik?
Bisa tidak ada. Yakin sudah mengerti dengan semua yang Ibu jelaskan? Lumayan Ibu. Lumayan. Oke, berarti Ibu yang kasih pertanyaan ya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan fungsi dari bawpleng. Fungsi dari bawpleng itu apa? Tadi kan Ibu sudah menjelaskan. Jadi adik-adik tolong jawab. Kan tadi adik-adik bilang adik-adik sudah mengerti ya yang Ibu jelaskan. Fungsi bawpleng itu adalah menentukan garis as tengah pondasi. Oke, baik. Terima kasih untuk adik siapa namanya? Fungsi Oke, baik. Sangat memuaskan jawabannya. Dari yang lain? Hanya diam saja ya. Senyum-senyum saja. Tanpa senyum juga adik-adik sudah ganteng. Oke. Mungkin hanya itu saja yang materi yang akan Ibu berikan pada hari ini. Mungkin hanya itu saja materi yang Ibu berikan pada hari ini. Ibu minta untuk adik-adik, Ibu sudah menyiapkan beberapa soal. Jadi Ibu minta untuk adik-adik mengerjakannya dan langsung dikumpulkan ya. Ya Ibu. Oke, soal yang pertama itu pemerataan tanah dilakukan untuk apa? Yang kedua, tujuan dilakukan pemerataan tanah itu apa? Yang ketiga, fungsi dari bawpleng itu apa? Yang keempat, langkah-langkah dalam pemasangan pondasi. Ya, Ibu berikan waktu selama 15 menit untuk mengerjakannya. Oke, waktunya sudah selesai. Adik-adik bisa kumpulkan semua jawabannya. Oke, terima kasih. Ya, bagus sekali ya jawabannya. Dari hasilnya, ya bisa dikatakan adik-adik cukup memahami materi yang Ibu berikan. Oke, baik. Ibu lanjutkan materinya lagi ya. Karena waktu kita masih banyak. Ibu lanjutkan materinya. Materi yang ketiga itu pemasangan pondasi batu belah atau batu kali. Ada yang tahu persyaratan batu belah itu seperti apa mungkin? Ukurannya atau permukaannya seperti apa? Ada yang tahu? tidak tahu itu. Oke, persyaratan batu belah itu sebagai bahan konstruksi pondasi adalah batu tersebut mempunyai permukaan yang kasar. Adik-adik harus ingat ya, batu belah yang kita pakai untuk bahan dasar pondasi itu harus kasar dan berukuran kurang lebih 25 cm, bersih dari segala kotoran. Batu belah yang permukaannya halus kurang baik dipakai sebagai bahan pondasi, sehingga harus dipecah terlebih dahulu agar didapat permukaan yang kasar. Demikian pula dengan batu belah yang berpori, sebaiknya tidak digunakan untuk bahan konstruksi pondasi. Permukaan batu yang kasar akan membuat ikatan yang kokoh. Ada yang tahu kenapa batu yang berpori itu tidak baik digunakan dalam pembuatan pondasi? Ada yang tahu? Ibu minta Ponsi menjawab. Itu batu berpori itu dia akan berpengaruh pada kekuatan fondasi nantinya. Oke, baik sekali. Kamu pintar ya, di kelas ini cuma Ponsi saja yang bisa menjawab ya, yang lain cuma diam-diam saja. Oke. Yang ke pemasangan batu bata pada dinding tembok. Ada yang tahu pengertian dinding itu apa? Kali. Dinding itu adalah suatu pembatas ruangan. Oke, ya jawabannya dari tadi nih Ponsi terus ya. Sepertinya cuma Ponsi yang punya otak ya.
Yang lain ini hanya diam-diam saja. Entah apa yang mereka pikirkan. Pacar kalian tidak lari loh di rumah. Mereka pasti di rumah saja, tidak pergi kemana-kemana. Jadi harus fokus dalam materi ibu ya. Oke, dinding adalah bagian bangunan yang penting perannya bagi suatu konstruksi bangunan. Dinding membentuk dan melindungi isi bangunan baik dari segi konstruksi maupun penampilan artistik dari bangunan. Ditinjau dari bahan mentah yang dipakai, dinding bangunan dapat dibedakan atas 5. Yang pertama dinding batu kapur, yang kedua dinding howell atau kelkon, yang ketiga partisi, yang keempat batako, yang kelima batu bata. Pemasangan di dinding batu bata itu memiliki aturan. Mungkin ada yang tahu? Aturannya seperti apa? Cara pemasangannya seperti apa? Mungkin ada yang tahu? Unggul Lady? Masih belum. Sudah tahu? Kakak yang di belakang? Kurang mengerti ya? Oke baik, ada yang kurang mengerti ya. Dari sekian banyak yang ada di dalam kelas, ada yang kurang mengerti. Oke, nanti ibu jelaskan. Pemasangan dinding batu itu dengan aturan pemasangan batu merah, kita menghubungkan batu merah masing-masing bersama mortar menjadi suatu kesatuan yang juga dapat menerima beban. Siar-siar vertikal selalu diusahakan agar tidak merupakan satu garis atau harus bersilang. Mungkin karena kita keterbatasan dengan infokusnya, ibu bisa menunjukkannya di sini ya. Ibu ada bawa, atau mungkin jika bisa lihat. Ini aturan pemasangan batu bata. Oh iya. Mungkin bisa dimengerti ya. Siap. Oke baik. Dari materi ibu berikan, ibu minta adik-adik untuk menyimpulkan materi yang ibu berikan tadi. Itu ibu tidak minta kalian untuk menjawabnya sekarang ya. Ibu mintanya nanti minggu depan adik-adik mencari tentang teknik pemerataan fondasi, teknik pemerataan tanah, teknik pemasangan bopleng, teknik pemberian khas fondasi, tembok dinding, dan kolom struktur. Pokoknya 4 materi pokok tadi ibu minta untuk adik-adik mencarinya di internet. Carilah di sumber manapun, terserah adik-adik, yang penting berhubungan dengan yang ibu minta ya. Dan minggu depan kita akan mengulang sedikit materi yang telah diberikan hari ini agar adik-adik dapat mengertinya dan dapat lebih mengerti materinya dengan baik. Mungkin hanya itu saja dari ibu. Ibu minta salah satu dari kalian untuk membawa kita dalam doa sebelum mengakhiri mata pelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, untuk mengakhiri mata pelajaran kita hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke baik, terima kasih untuk adik Ponsi. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi.